Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan. Peringatan bagi orang-orang pada masa terjadinya peristiwa itu, dan bagi mereka yang akan datang, dan tentunya peringatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 65 sampai 66 ini berkisah tentang satu kisah yang menarik dan sering saya kisahkan, tentang kisah Ashab As-Sabti. Kisah orang-orang yang melanggar dari kalangan Yahudi di hari Sabtu. Bagaimana kisahnya? Dan siapa yang melanggar di hari Sabtu ini? Apa pelanggarannya? Kenapa pula mereka sampai dikutuk menjadi kera? Apa penyebabnya? Dan apa pelajaran yang kita petik dari peristiwa Ashabus Sabti ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim di beberapa surat dalam Al-Qur'an. Salah satunya surah Al-Baqarah, dan yang paling lengkap dalam surah Al-A'raf 163. Di situ dijelaskan secara gamblang tentang pelanggaran orang-orang yang melanggar di hari Sabtu ini. Baik. Ashabus Sabti ini adalah sekelompok manusia yang tinggal di tepian lautan. Ada yang mengatakan mereka berada di Ailah. Ailah itu dekat Laut Kolzam, di dekat Laut Mati. Laut Mati, Bahrul Ahmar, Laut Merah, tempat ditenggelamkannya Fir'aun. Ada juga yang mengatakan mereka adalah sekelompok orang yang berada di Tabariyah. Ada juga yang mengatakan mereka sekelompok orang di Madian, antara Ailah dan Tuh. Ada juga yang mengatakan mereka orang-orang yang tinggal di tepian lautan di negeri Syam. Wallahu alam. Tidak jelas karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan tempatnya. Ini kan perkiraan ahli tafsir. Adapun yang dimaksud orang-orang di sini adalah mereka orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang hidup di tepian pantai. Jadi ada sekelompok Yahudi di situ. Mereka bermukim yang keseharian mereka mencari ikan. Pada masa siapa peristiwa ini berlangsung? Kita tahu bahwa mereka adalah Yahudi Bani Israel, artinya masih pengikut Nabi Musa alaihi salam.
Sebagian para ulama mengatakan seperti Al-Imam At-Tabari bahwa peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihi salam. Peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Daud alaihi salam. Jadi orang-orang Yahudi, kita tahu bahwa hari sakral mereka itu adalah hari Sabtu. Orang-orang Ibriyah ataupun dalam bahasa Ibriyah, Sabtu ini dari kalimat Syabat. Syabat itu menurut bahasa Ibriyah itu artinya al-qat'u, seseorang terhenti. Terhenti dari apa? Qat'ul amal, terhenti dari aktivitas. Tidak boleh di hari Sabtu itu mereka melakukan aktivitas. Makanya diambil dari bahasa Ibriyah Syabat menjadi Sabat. Bahasa kitanya Sabtu. Lah karena mereka menjadikan hari Sabtu itu adalah hari ar-rahah, hari istirahat mereka, tidak boleh ada aktivitas. Makanya mereka sangat mengagungkan hari Sabtu. Apalagi itu adalah wasiat dari wasiat yang 10 yang diwasiatkan Nabi Musa alaihi salam. Mereka salah satunya harus mengagungkan hari Sabtu dan beribadah, fokus di hari Sabtu, tidak boleh ada aktivitas dunia. Sehingga bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu itu hari istimewa bagi mereka, sebagaimana Nasrani mengagungkan hari Ahad dan kita kaum muslimin mengagungkan hari Jumat. Tetapi hari Jumat itu hari pilihan Allah, bukan kita yang memilih. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ditawari hari Jumat, mereka mengambil hari Sabtu. Orang Nasrani ditawari hari Jumat malah mengambil hari Ahad. Maka Islam ketika ditawari hari Jumat, sami'na wa ata'na, karena itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Jumat menjadi hari sakral bagi kaum muslimin. Nah, hari Sabtu ini adalah hari yang sangat istimewa bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka dilarang tidak boleh melakukan aktivitas dunia. Jadi ada satu kisah di dalam surah Al-Baqarah yang kita akan kaji dan juga surah Al-A'raf ayat 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti." Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kalian, orang-orang Yahudi, di hari Sabtu. Sebenarnya khitab ayat ini semakin jelas ketika kita membahas dalam surah Al-A'raf, di mana Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian orang-orang Yahudi banyak yang mengingkari kenabiannya setelah mereka tahu kebenaran, seperti Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Kunaiko. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka dalam surah Al-A'raf itu, was'alhum ya Muhammad, tanya kepada mereka, tanya kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, tanya kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, tanya kepada orang-orang Yahudi Bani Kunaiko. Bertanya soal apa? Anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri, tentang sebuah desa, sebuah daerah yang berada di tepian lautan. Tanya kepada mereka kisahnya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu sejak dulu dari zaman ke zaman itu menorehkan sejarah hitam, suka melanggar perintah nabinya. Kemudian Allah mengatakan, idh ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala uji mereka apabila datang di hari Sabtu, maka ikan-ikan itu dibahasakan dalam Al-Quran syurra'an. Syurra'an itu seperti jalan, saking banyaknya ikan itu.
Maka ikan itu berduyun-duyun seperti membuat jalan saking banyaknya. Kemudian loncat-loncat, seolah-olah melambai-lambai, kemarilah tangkaplah aku. Nah, jadi sementara orang-orang Yahudi tidak boleh nangkap ikan di hari Sabtu. Kalau mereka sampai melakukannya, ini pelanggaran berat. Bisa datang azab kepada mereka, karena mereka sudah melakukan perjanjian sebelumnya. Tidak boleh ada yang melanggar di hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi namanya iblis, tentu iblis tidak akan tinggal diam, ikhwan. Sehingga iblis ini dalam menggoda manusia tentu tidak langsung ke pokok maksiat. Terkadang harus melewati marhalah demi marhalah, setapak demi setapak, setingkat demi setingkat. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan khutuwat namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tattabi'u syaitan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti setapak demi setapak langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh kalian yang nyata. Jadi setan itu ketika menggoda manusia, maka bertingkat-tingkat. Contohnya umpamanya, ketika tidak bisa digoda untuk melakukan kesyirikan, maka orang digoda untuk melakukan bid'ah. Ketika tidak bisa, maka digoda untuk melakukan dosa besar. Ketika tidak bisa, maka digoda untuk melakukan dosa kecil. Ketika tidak bisa, maka dilakukan sesuatu yang tidak ada manfaat bagi hidupnya, walaupun tidak berdosa, karena itu bisa melalaikan ibadah. Seperti itulah syaitan menggoda Bani Adam. Maka kemudian iblis mewahyukan kepada sebagian mereka, sebagian Yahudi yang hidup di tepian lautan itu, dan mengatakan, innama nuhitum an akhdiha yaumas sabti. Kan yang dilarang itu mengambil ikan di hari Sabtu. Fattakhadhu al-hayyad. Kemudian hendaklah kalian jangan mengambil ikan dari Sabtu, tetapi pasanglah ikatan atau pasanglah jaring di hari Jumat, supaya ikan-ikan di hari Sabtu masuk, kemudian ambillah di hari Ahad. Artinya mereka tidak mengambil secara langsung ikan di hari Sabtu. Mungkin kalau bahasa kita antum tahu bubu ya, apa bubu ya, yang untuk nangkap ikan itu yang besar, kecil ngerucut gitu ya. Kalau ikan masuk itu tidak bisa keluar ya. Apa bahasanya? Bubu ya, memang bubu. Apa lagi? Iya ya, semacam itulah ya. Jadi diletakkan di hari Jumat itu, mereka sudah meletakkan tuh. Jadi ketika ikan masuk kan nggak bisa keluar. Lah ikan-ikan di hari Sabtu itu masuk ke bubu itu, kemudian ngambil di hari Ahad. Jadi kan mereka tidak mengambil langsung dari Sabtu. Itulah mereka membuat khilah. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la tartakibu martakabal yahud fatastahillu maharim Allah bi adna khiyari. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melakukan hal-hal yang pernah dilakukan orang-orang Yahudi, sehingga mereka pun kemudian berusaha untuk melanggar keharaman Allah dengan cara membuat khiyal, membuat makar. Jadi mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan makar mereka. Mereka hendak membuat makar dengan meletakkan bubu di hari Jumat, untuk ikan di hari Sabtu diangkatnya hari Ahad. Begitulah mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian syaitan berhasil memberikan was-was kepada sebagian mereka, akhirnya kemudian salah seorang di antara mereka ada yang mencoba melanggar di hari Sabtu. Kemudian mereka sudah mendekati sore hari Jumat, ketika sebelum terbenam matahari, mereka pun meletakkan jala untuk ikan di malam Sabtu.
Kemudian setelah Sabtu sorenya, setelah terbenam matahari, maka orang ini kemudian mengambil bubunya, kemudian dapat ikan banyak. Kemudian di malam Ahad pun orang ini kemudian berpesta dengan cara membakar ikan itu. Ketika ikan itu dibakar, asapnya kemana-mana, datanglah orang-orang. Kemudian mengatakan, kau dapat ikan dari mana? Bukankah kemarin hari Sabtu tidak boleh nangkap ikan, kau dapat ikan pula kan itu? Dari mana ini ikannya? Ikan segar ini. Kemudian dia bercerita seperti itu. Aku tidak mengambil ikan dari Sabtu. Aku hanya taruh di hari Jumat, panen di hari Ahad. Akhirnya kemudian kawannya mulai tertarik, kemudian ikut satu persatu. Ketika ikut satu persatu itulah makin banyak, akhirnya kemudian jumlah mereka yang melanggar itu, yang melanggar ikan di hari Sabtu itu sampai 70.000. Anda bisa bayangkan, sampai 70.000 orang-orang yang terlibat dalam penangkapan ikan di hari Sabtu itu kan bukan sedikit jumlah itu. Sementara orang yang diam, yang tidak mau mengingkari penangkapan ikan di hari Sabtu itu, ada yang makan kan cuma 12.000. Kemudian yang berusaha untuk mengingkari kemungkaran ada sekitar 12.000. 70.000 yang bermaksiat, 12.000 yang melarang gitu ya. Kemudian sekitar 7.000 orang yang membiarkan. Wallahu a'lam. Tapi jumlah ini kan dari kalangan ahli tafsir, tidak ada dalilnya. Ini kan cerita Israiliyat, kadang-kadang dicantumkan di sini hanya untuk menghiasi kisah saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa kemudian di hari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan itu hilang di lautan? Jadi mereka itu nyari ikan susah, bukan tidak dapat ikan, agak sulit ikannya. Tetapi ketika kemudian di hari Sabtu muncul pula ikan itu. Bahkan Allah membahasakan dengan syurra'an. Syurra'an itu seperti membuat jalan, saking banyaknya gitu ya. Jadi kalau ikan datang dengan koloninya itu, dengan rombongannya, dengan gengnya itu kayak jalan gitu ya, nampak dari tepian itu. Boleh jadi kenapa ikan itu muncul di hari Sabtu dan tidak muncul di hari yang lain? Boleh jadi insting ikan itu karena di hari Sabtu tidak ada yang mengejarnya gitu ya, tidak ada nelayan yang turun, makanya secara insting ikan tidak membahayakan bagi mereka. Mereka muncul di hari ketika tidak ada orang yang nelayan. Atau memang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ikan muncul di hari Sabtu itu dalam rangka ikhtibar, dalam rangka ujian. Allah sedang menguji keimanan dan kesabaran Bani Israel. Orang-orang Yahudi diuji di depan mereka dunia, apa mereka mau sabar dan tetap menghargai hari Sabtu ataukah mereka tidak sabar? Akhirnya kemudian setelah beberapa orang yang tadi menangkap ikan, membakarnya, kemudian diikuti 1, 2, akhirnya kemudian tangkapan mereka makin banyak, akhirnya kemudian ekonomi mereka meningkat, lambat laun satu persatu mereka kemudian ikut terlibat melanggar di hari Sabtu. Ketika mereka melakukan khilaf seperti itu, maksudnya melakukan penipuan kepada Allah dan orang yang beriman seperti itu, tidak ada adab. Tidak ada adab sama sekali. Tidak tampak tanda-tanda mereka diadab. Akhirnya sebagian mereka memberanikan diri untuk langsung mengambil ikan dari Sabtu. Sudah enggak masang-masang jaring hari Jumat, untuk ikan hari Sabtu diangkat hari Ahad lagi, tidak, langsung nyemplung dari Sabtu. Ya, sudah main tanggung gitu ya bahasanya. Ngapain kita pasang-pasang jaring di hari Jumat? Langsung aja di Sabtu gitu. Lah ketika kemudian betul-betul mereka nyemplung dari Sabtu dan jumlah mereka semakin hari semakin banyak, apalagi sebagian mereka menikmati hasilnya, kemudian pasar-pasar pun ramai, ekonomi mereka juga meningkat, sampai jumlah mereka makin banyak sampai 70% Yahudi yang ada di tepian itu terjerumus kepada maksiat, mengambil ikan di hari sakral, hari Sabtu. Dari sini
manusia mulai terbagi menjadi tiga. Manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang 70.000 itu memang mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka mengambil ikan betul-betul di hari Sabtu, dan mereka adalah kaum yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah melanggar perjanjian di mana mereka tidak boleh mengambil sedikit pun ikan di hari Sabtu, karena mereka sudah melanggar hari suci bagi orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua betul-betul melarang mereka dengan sangat-sangat keras, dan mereka betul-betul mengancam, awas saja akan turun azab kepada kalian kalau tetap kalian seperti itu. Dan itu jumlahnya sekitar 12.000 orang, 12.000 orang melawan 70.000. Kemudian ada juga orang-orang yang mereka membiarkan tidak melarang orang yang mengambil ikan di hari Sabtu, tetapi juga salahnya orang ini menyalahkan orang yang melarang. Sekitar 7.000-an itu orang-orang ini justru melarang orang yang melarang, dan mengatakan, sudahlah ngapain kalian larang-larang, biarkan saja mereka itu kaum yang diadab, katanya. Sibuk kali kalian, kepo kalian, udah nggak usah, biarin saja, katanya. Jadi manusia terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama yang mengambil ikan di hari Sabtu. Kelompok yang kedua yang melarang mengambil ikan di hari Sabtu. Kelompok yang ketiga melarang orang yang melarang mengambil ikan di hari Sabtu. Dan subhanallah ikhwan, rupanya kalau kita praktekkan di masyarakat itu kurang lebih orang itu seperti ini. Coba perhatikan di masyarakat kita kan, ada pelaku maksiat, ya kan? Di masyarakat kan banyak pelaku maksiat. Ada orang-orang yang tidak suka maksiat. Namanya tetangga minum khamar, main musik kencang-kencang, ya, pacaran, berzina, naudzubillah, mabuk di situ. Ada yang tidak suka, melapor dia ke RT. RT tolonglah itu orang itu, waduh ganggu sekali tetangga itu. Ada yang satu, dah biarin saja, daripada bertengkar kalian biarin sajalah, ya, kan ada seperti ya. Nah, daripada bertengkar katanya, daripada rame di sini, dah biarin saja tuh. Nah, terkadang yang seperti ini keluarga tuh, ya, istrinya geram, suaminya pula kayak gitu. Sudah nggak usah kepo kamu, biarin aja, nah, kan? Bayangkan ya, suami istri pula lain madhab. Gitu. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu memang seperti itu. Ada yang bermaksiat, ada yang kemudian melarang orang bermaksiat, ada orang yang nggak setuju orang yang melarang bermaksiat, walaupun dia tidak bermaksiat. Seperti di sini kisah Sabu Sabti ini. Jadi ada orang-orang yang terlibat mencari ikan dari Sabtu, dan mereka kaum yang akan diadab sebanyak 70.000. Ada orang-orang yang keras, ngapain kalian cari ikan dari Sabtu, ini hari sakral, adab turun kepada kalian. Satu kelompok pula melarang kepada orang yang biarin, tidak usah dilarang, kepo kali kalian, nanti mereka akan diadab sendiri. Walaupun tidak maksiat, tapi dia tidak mengingkari kemaksiatan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika seperti itu, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat nabinya, kepada wasiat-wasiat para nabinya, akhirnya kemudian menyingkir, tidak mau bergaul dengan ahli maksiat. Harusnya seperti itu. Dengan cara apa? Memisahkan diri dari mereka, buat kampung sendiri. Jadi yang 12.000 ini yang tidak setuju dengan orang-orang yang menangkap ikan dari Sabtu itu, mereka keluar dari desa itu, kemudian membuat kampung di sampingnya, kemudian dipagar tembok, gak mau dijadikan satu atap dengan para pelaku maksiat. Harusnya kita seperti itu. Kita harus hijrah kalau kita tidak bisa mengingkari sebuah kemungkaran di sebuah tempat, dan kita takut terfitnah di tempat itu, hijrah saja. Negeri Allah ini luas, kenapa harus dipertahankan di situ? Kalau di sebuah, antum tinggal di sebuah perumahan, rusak tempatnya gitu ya, banyak penyelisihan sunnah Nabi SAW, dan antum tidak bisa mengingkari. Lambat laun pula antum tertarik, takut terkena fitnah, pindahlah, jual rumah, cari perumahan yang lain. Ya. Walaupun memang secara pahala orang yang bersabar di tengah-tengah fitnah tentu lebih besar pahalanya kan. Tetapi istiqomah itu berharga, dan istiqomah itu hanya bisa dilakukan di lingkungan yang sama-sama sudah baik, ya kan?
Antum nih ada perumahan, semua sudah ngaji, maka antum tidak perlu mempertahankan akidah karena semua akidahnya sama kan. Paling antum istiqomah saja, bawa anak istri antum supaya tetap seperti antum akidahnya kan. Tapi kalau antum di perumahan yang hanya antum saja menegakkan kebenaran, yang lain menegakkan kebatilan, akan sulit. Walaupun mungkin pahalanya lebih besar kan itu kan. Tapi kalau tidak kuat-kuat akidah, boleh jadi antum terseret di situ. Makanya kemudian As-Sabbu Sabti ini memisahkan diri Nawawi, dibuatnya tembok tinggi-tinggi dia. Berlepas diri dari para pelaku maksiat, penangkap ikan di hari Sabtu ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian terpisahkan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang kufur, orang-orang yang melarang, kepada orang yang melarang mengambil ikan di hari Sabtu, mereka tetap tinggal di situ bersama orang-orang penangkap ikan di hari Sabtu itu. Mereka tidak ikut maksiat, tapi mereka tinggal di situ. Sehingga di sini ada dua kubu gitu ya. Ada kubu yang memang betul-betul melarang kemungkaran, menegakkan kebenaran, mereka sebelah sini di tembok. Oh gitu ya. Yang sebelah sininya para penangkap ikan dari Sabtu dan orang-orang yang membiarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka sudah diperingatkan bahwa mereka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala jika melakukan setiap pelanggaran yang diwasiatkan kepada mereka. Ingat perjanjian zaman Bani Israel sebelumnya ketika hendak ditimpakan di atas kepala mereka bukit Tur kan. Apa kata Nabi Musa? Khudu biquwah, ambil dengan betul-betul Taurat ini, kalau tidak Allah akan azab kalian. Jadi sebelumnya mereka itu sudah terikat janji itu dengan Taurat. Tapi memang Bani Israel itu sudah tidak takut dengan Allah sebagian mereka. Ya tidak semua, sebagian mereka juga beriman itu. Tapi kebanyakan mereka dekil dan suka melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itulah ketika lama masa pun berlalu, zaman pun berlalu, tiba-tiba azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Dan sungguh kalian sudah tahu orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang dihinakan, monyet-monyet yang dihinakan. Apa ya bahasa lainnya? Sejauhnya apa monyet? Beruk kalau bahasa Sunda. Beruk-beruk gitu. Jadi mereka kemudian dihinakan. Ada yang mengatakan bahwa mereka dibentuk dalam dua binatang. Satu dijadikan kera dan satu dijadikan babi. Jadi mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Ada yang mengatakan yang tua-tuanya dijadikan babi, yang muda-mudanya dijadikan kera gitu ya, atau terbalik gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang mengambil ikan di hari Sabtu itu, maka mereka dikutuk menjadi kera. Dan orang-orang yang melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan dari Sabtu dijadikan babi. Jadi dua-duanya diadab. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wala tahsabanna alladzina" "Wala tahsabanna" bukan. "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian kepada fitnah kalau sudah zalim, bukan hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja, tetapi orang-orang baik yang membiarkan kezaliman pun kena imbasnya. Kalau kita diam, tidak mengingkari sebuah kemungkaran, hakikatnya kita sama dengan mereka. Ketika turun azab, bukan hanya mereka saja yang kena, yang diam pun ikut kena, gitu maksudnya. Walaupun tidak melakukan kemungkaran, seperti kasusnya di sini. Ya. Orang-orang yang melanggar hari Sabtu sudah jelas mereka jadi kera, gitu ya. Lah orang-orang yang kemudian tidak mengambil ikan, tetapi melarang kepada orang yang melarang mengambil ikan di hari Sabtu, dan mengatakan biarkan sajalah mereka kaum diadab, justru mereka yang diadab. Dari sini kita tidak boleh diam dari kemungkaran. Kita harus bersuara dari kemungkaran, bukan hanya pandai mengajak manusia kepada kebaikan, cegah juga kemungkarannya. Karena kalau mengajak manusia kepada kebaikan, senang saja, nggak akan dibenci orang. Biasanya orang itu kalau mulai dibenci itu kalau sudah mengingkari sebuah kemungkaran. Kalau sudah akidah menyimpang kemudian diluruskan, sunnah menyimpang diluruskan, baru orang itu emosi itu. Tapi kalau ngajak kayak sholat, ya senang aja orang. Ya.
Makanya kenapa agak berat kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini. Tetapi faedah biasa bisa mencegah adab turun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian kutuk mereka yang menjadi keraring, menjadi babi ini, tiba-tiba senyap. Tidak ada suara orang. Biasanya di pasar itu rame gitu ya, tawar-tawaran, cekakak-cekikik, macam-macam ya. Jadi orang-orang di balik tembok, orang-orang yang beriman ini pusing nih. Kok nggak ada orang ya? Biasa rame ya, kenapa ya gitu ya? Senyap dari pagi sampai sore, besoknya lagi senyap. Ini orang-orang pada kemana ini? Karena mereka kan di balik tembok, masalahnya kan nggak tahu gitu orang-orang yang beriman tuh. Akhirnya kemudian mereka penasaran. Cobalah kemudian dilihat, kenapa kok sepi? Di balik tembok biasanya orang rame, ketawa-ketawa. Ketika kemudian satu orang disuruh mengintip di balik gerbang, rupanya memang tidak ada orang sama sekali. Satu manusia pun tak ada. Akhirnya orang-orang yang beriman berkumpul semua, ada apa ini? Kemana manusia ini? Manusia sebanyak itu 70.000 kok nggak ada gitu ya. Akhirnya kemudian mereka pun mulai memberanikan untuk membuka gerbang yang dari dulu mereka tidak mau buka gerbang karena mereka tidak terkena azab masalahnya. Tapi karena ini mencurigakan ini, kok nggak ada suara ini, maka kemudian dibukalah gerbang itu. Ketika dibuka gerbang memang nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Di rumah-rumah mereka hutan kosong, nggak ada orang sama sekali. Tetapi mereka melihat di situ banyak kera-kera dan babi-babi yang nempel di tembok, dinding-dinding yang memisahkan antara mereka dengan orang-orang yang bermaksiat itu. Kera-kera dan babi-babi ini mengenali mana saudara, mana kerabatnya yang beriman gitu ya. Tetapi orang-orang yang beriman sudah nggak mengenali lagi mana si fulan, mana si alan itu, nggak tahu lagi ya. Akhirnya kemudian mereka baru sadar bahwa mereka sedang diazab dan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa selang 3 hari setelahnya, setelah kutukan itu, mereka hanya hidup 3 hari saja. Akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi silang pendapat, apakah kalimat kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera dan monyet-monyet yang dihinakan itu, apakah memang sebuah hakiki, betul-betul hakikatnya mereka dirubah dari manusia menjadi kerak gitu, ataukah hanya karakternya saja yang dirubah itu? Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-mashu itu adalah tamtsili saja, dia bukan hakikat, tidak, tetap jasadnya manusia. Sebagaimana seorang ahli tafsir namanya Mujahid, ma'ruf Imam Mujahid, ahli tafsir Mujahid ibn Jabr ya, mengatakan bahwa annal masha lam yakun hakikiyan wa lam yatahaqqaq al-mashu jasmani, bahwa perubahan di dalam Al-Quran mereka jadi kera itu bukan secara hakikat, tetapi hanya sekedar maknanya saja, karakter mereka jadi kera, seperti tidak berakal, hilang akalnya, seperti binatang ya, seperti binatang. Tetapi yang dirubah itu artinya hatinya, bukan badannya. Hati mereka seperti kera gitu dan seperti babi. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa mereka itu betul-betul seperti pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga ahli tafsir yang lainnya, bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan mereka dirubah secara hakiki, betul-betul dirubah menjadi kera yang dihinakan, betul-betul dirubah menjadi kera. Kemudian hanya lewat 3 hari kemudian mereka pun mati. Dari sini juga kemudian bantahan kepada orang-orang yang mengatakan apakah kera-kera di zaman sekarang ya, monyet-monyet di zaman sekarang yang antum dapati di hutan-hutan Barelang sana gitu ya, atau di Batam Center itu di Nagoya itu mana itu, Bukit Senyum kan banyak tuh ya, atau di sini mana nih yang ada monyetnya di kebun binatang itu jelasnya. Apakah kera-kera itu adalah turunan kera-kera Bani Israel? Artinya kera-kera yang dikutuk oleh Allah, orang-orang yang dikutuk jadi kera itu akhirnya mereka pun tanasul, nikah kemudian punya anak, akhirnya keturunannya
menjadi kera-kera hari ini, gitu ya? Ataukah terputus bahwa kera hari ini bukan kera yang ada di zaman Bani Israel? Maka para ulama menjawab bahwa kera di zaman Bani Israel, kera kutukan itu, mereka tidak sampai hidup lebih dari 3 hari. Artinya kalau tidak hidup lebih dari 3 hari, mereka tidak tanasul, mereka tidak berkembang biak. Artinya berhenti sampai di situ. Ya. Adapun kera-kera di zaman sekarang bukan kera-kera Yahudi, ya, bukan turunan Yahudi gitu ya. Nah, kalau turunan Yahudi, jewer aja lah kera dasar Yahudi gitu ya. Jadi itu ya kera-kera lain, bukan kera-kera yang ada di zaman Yahudi. Dan ini juga mematahkan teori Darwin gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah setelah kemudian 3 hari mereka binasa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Maka kami jadikan peristiwa itu sebuah pelajaran besar bagi umat di zamannya, di zaman peristiwa itu berlaku, atau zaman setelahnya seperti kita hari ini. Dan ini juga menjadi ibrah, pelajaran besar bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, lambat laun pasti akan datang azab yang pernah Allah Subhanahu wa taala azab sebelumnya kaum-kaum sebelum kita. Pertanyaannya, mungkinkah di zaman setelah diutusnya Rasul akan terjadi lagi al-mashu, di mana Allah Subhanahu wa taala merubah sebagai azab manusia menjadi keras seperti yang terjadi di zaman Bani Israel, di mana Allah mengutuk orang jadi kerak betulan? Apa mungkin terjadi kepada umat Islam? Sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau itu maksudnya dalam skala besar, ini kan skala besar ya, skala kampung gitu ya, 70.000 orang jadi kerak gitu, maka itu tidak mungkin terjadi. Tetapi kalau skala afrod, individu-individu, bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi kalau itu diarahkan kepada individu-individu. Tapi kalau skala besar, kampung, daerah, nggak mungkin terjadi. Tapi kalau skala individu, mungkin, tidak mustahil. Saya teringat kisah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ketika di zamannya ada orang yang tidak yakin dengan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam dalam sujud atau ruku, maka dikhawatirkan kepalanya akan dirubah dengan kepala keledai. Kan itu riwayat itu. Orang ini mau coba-coba hadis itu, nggak mungkin. Masa kepala saya dirubah jadi kepala kedelai keledai gitu ya. Kedelai kecil lah. Kemudian betul-betul dia lakukan tuh. Ketika dia sholat bersama imam, dia ingin membuktikan hadis ini. Imam belum angkat dari ruku, dia sudah angkat dari ruku. Selesai sholat, kepalanya jadi keledai. Itu terjadi di zaman Al-Imam Ibnu Hazm ya. Dan yang menceritakan Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya seperti itu. Artinya bahwa kalau perubahan itu bisa saja terjadi. Bahkan ada juga yang dirubah jadi kerak gitu ya. Ketika saya salah satu, lupa kisahnya, menjelaskan tentang apa, salah satu masyayikh di YouTube itu tentang mungkinkah orang dirubah menjadi kerak bagi umat Islam, kemudian mencontohkan mungkin, tetapi hanya skala pribadi-pribadi, bukan kelompok-kelompok seperti yang terjadi di zaman Bani Israel. Intinya bahwa di sini ada pelajaran besar bagi kita yang mendengar kisah ini, kan namanya kisah ikhwan, bukan hanya didengar menjadi dongeng saja, tidak, tetapi ada ibrah dan pelajaran. Kisah dalam Quran itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada, semua ada manfaatnya. Dan bukan hanya dongeng tidur saja, bukan hanya enak didengar, diceritakan begitu kan, tetapi kisah tentang Ashabus Sabti yang paling besar, bahwa jangan coba-coba membuat makar, jangan coba-coba membuat makar dengan Allah. Seperti apa contohnya? Orang bercerai, talak 3, at-talaqu marratan, talak itu 2 kali, berarti kalau sudah 3 kali tidak bisa rujuk. Kemudian orang hendak menipu Allah dengan cara apa? Ketika setelah talak 3 kan harus menikah dengan orang, dibayarnya orang. Nikah kau dengan istriku, bayar, nikah sinetron. Tapi semalam saja, besoknya kau ceraikan, biar istri bisa balik lagi kan gitu ya. Ini namanya khilah, tidak bisa. Tidak boleh. Ya, tidak boleh khilah seperti ini.
Atau umpamanya antum berserikat, antum punya usaha kambing di Tamiang sana, punya usaha kambing. Kita tahu bahwa kambing antum punya dua, jumlahnya 70 ekor. Kalau dibagi dua berarti 30-30 kan? 35 ekor. Ketika dijadikan satu, sudah harus keluar zakat. Karena kambing itu 40 ekor keluar satu kambing kan? Setiap 40 ekor kambing keluar satu kambing zakatnya kan? Biar tidak keluar zakat, kita pisahkan saja. Ambil kambingmu 35, ambil kambing saya 35. Enggak keluar zakat kan gitu ya. Nah, antum membuat khilah namanya, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Lah, makar-makar seperti ini jangan dilakukan. Dan banyak sekali kalau saya jelaskan tentang makar-makar sebagian kaum muslimin terhadap orang-orang yang beriman, bahkan Allah sendiri mereka membuat makar. Padahal Allah mengatakan wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah pun membuat makar, dan sebaik-baik makarlah makar Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.